Kembali lagi dengan saya dari hotelmu.id. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul Channel Manager. Menu Channel Manager ini yaitu berfungsi untuk mengatur semua channel, baik itu OTA atau online travel agent dan juga dari direct booking. Nantinya semua akan diintegrasikan dengan sistem manajemen hotelmu atau PMS. Jadi untuk pengelolaan inventory kamar ataupun harga di OTA dan website, kita bisa mengaturnya di satu dashboard yang sudah disediakan oleh hotelmu. Kita tidak perlu lagi atur inventory atau harga di extranet, OTA, ataupun di manage webnya masing-masing. Kemudian, reservasi yang masuk melalui OTA dan website akan otomatis masuk ke reservation list yang ada di front office. Jadi, front office tidak perlu lagi menginput data reservasi. Adapun caranya, kita untuk mengatur inventory, harga, dan lain-lainnya di menu Channel Manager ini. Yang pertama, kita masuk dulu ke menu Channel Manager. Kemudian setelah itu, kita menuju ke menu Rate and Inventory. Untuk mengatur harga, berarti kita harus buka menu Rate. Setelah dibuka, di sini akan menampilkan kalender tabel harga untuk masing-masing tipe kamar yang ditampilkan selama 1 bulan berjalan. Adapun caranya supaya kita dapat menginputkan harga, kita bisa melakukannya dalam 2 cara. Yang pertama, melalui menu kalender di sini dengan catatan harga yang bisa kita inputkan harus satu persatu. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan fitur add atau edit data. Kalau kita inputkan di sini, maka kita bisa atur rate secara periodik. Misalnya di sini saya akan atur harga untuk tipe kamar standar tanggal 16 Februari 2022, maka kita cukup merubahnya pada kolom kalender tanggal 16. Untuk merubah harganya, silahkan klik pada kolom tanggal 16 Februari 2022. Kemudian isi dengan harga yang sudah ditentukan. Misalnya, saya akan set harga di 500.000. Setelah itu, silakan untuk klik save. Maka, ketika harga sudah diset di website dan di semua OTA yang sudah terhubung akan berubah menjadi Rp500.000. Di sini saya akan memperlihatkan untuk di sisi websitenya. Nah, di sini sudah berubah untuk kamar tipe standar jadi Rp500.000. Kemudian, jika Anda akan melakukan perubahan harga secara periodik, caranya silakan untuk klik add atau edit data. Lalu nantinya akan muncul pada tampilan form seperti ini. Kemudian setelah itu silakan pilih room types-nya. Setelah itu silakan isi start date-nya. Contohnya tanggal 16 Februari 2022 dan untuk end date-nya contoh di tanggal 28 Februari 2022. Setelah itu silakan tentukan untuk update maksimal 30 harinya. Tentukan untuk ya atau tidak. Jika update lebih dari 30 hari, maka klik tidak. Setelah itu silahkan atur harga di weekday dan di weekendnya. Sebagai contoh, misalnya di weekday saya akan kasih harga 500.000 dan untuk di weekend saya akan kasih harga 550.000. Setelah itu silahkan untuk klik save agar tersimpan. Jika data harga tadi sudah di-set, maka nanti otomatis akan merubah langsung pada website dan OTA-nya. Di sini saya akan memperlihatkan pada sisi websitenya. Nah, untuk tipe kamar standar di sini sudah 500.000 dan ketika saya akan check-in pada hari weekend, maka harga sudah otomatis berubah dengan sesuai yang sudah kita set harganya tadi. Selanjutnya saya akan kasih tahu bagaimana caranya untuk mengatur inventory. Untuk mengatur inventory sama halnya seperti mengatur harga, di mana kita bisa merubah inventory satu persatu dari tabel kalender dan juga update inventory secara periodik.
Setelah masuk ke dalam menu inventory, di sini saya akan merubah inventory atau allotment untuk tanggal 17 Februari 2022. Akan saya set di room type standar, yaitu 2 set kamar. Setelah itu klik save agar tersimpan. Maka jika sudah diatur, akan otomatis terupdate pada website ataupun OTA-nya. Saya akan memperlihatkan di sisi websitenya. Nah, di sini untuk inventory-nya, maka sudah menjadi 2 set kamar seperti yang sudah tadi saya atur. Selain update inventory dan harga, ada fitur lain yang bisa digunakan di Channel Manager, yaitu Stop Sale, lalu ada COA atau Close on Arrival, dan juga ada COD ataupun Close on Departure. Yang pertama, untuk Stop Sale yaitu merupakan fitur yang digunakan untuk menutupi availability kamar sehingga tidak dapat terjual pada tanggal tertentu. Berikut ini cara untuk update Stop Sale. Setelah klik pada Stop Sale, untuk mengatur Stop Sale-nya silahkan klik tombol Add atau Edit Data. Maka akan terlampir form berikut. Silahkan untuk pilih tipe kamar. Setelah itu start date-nya. Setelah itu end date-nya. Kemudian klik ya pada Stop Sale apabila akan dilakukan Stop Sale. Nah, setelah itu, apabila data yang diinputkan sudah selesai, klik Save untuk menyimpan perubahannya. Selanjutnya, saya akan kasih tahu bagaimana caranya mengatur COA atau Close on Arrival. COA ini merupakan fitur yang digunakan untuk men-setting di tanggal tertentu supaya tamu tidak dapat melakukan check-in. Berikut ini cara untuk menggunakan fitur COA. Ketika sudah klik menu COA, silahkan klik Add atau Edit Data, maka akan tampil form berikut ini. Setelah itu silahkan pilih room type-nya, lalu pilih start date-nya. Setelah itu silahkan pilih end date-nya. Kemudian klik ya pada baris COA apabila akan dilakukan penutupan di tanggal yang sudah ditentukan. Lalu, apabila data yang diinputkan sudah benar, silakan klik Save untuk menyimpan perubahan. Maka setelah itu, untuk COA ini sudah teratur atau sudah disetting untuk di tanggal tertentu supaya tamu tidak dapat melakukan check-in. Selanjutnya saya akan kasih tahu bagaimana caranya mengatur COD atau Close on Departure. COD ini merupakan fitur yang digunakan untuk men-setting di tanggal tertentu supaya tamu tidak dapat melakukan check-out. Berikut ini cara untuk menggunakan fitur COD. Ketika sudah klik pada menu COD, silakan untuk klik Add atau Edit Data. Maka akan tampil form berikut ini. Silakan untuk pilih tipe kamarnya, lalu start date-nya. Setelah itu silakan pilih end date-nya mau di tanggal berapa. Kemudian klik ya pada baris COD apabila akan dilakukan penutupan di tanggal yang sudah ditentukan. Lalu apabila data yang diinputkan sudah benar, silahkan untuk klik Save untuk menyimpan perubahan. Maka setelah itu data tersebut sudah tersimpan. Sekian penjelasan dari saya mengenai Channel Manager. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.